Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef dan di Jagoan Akun Publik. Kali ini kita akan belajar yang namanya mengelola dan menemukan winning hashtag. Karena sebelumnya kita telah melewati yang namanya riset hashtag. Kita telah melewati bagaimana caranya kita bisa membuat tangga hashtag yang nantinya akan meroketkan konten teman-teman bisa jadi sampai ke viral. Karena teman-teman sudah merancang dari awal bahwa nantinya akan mendominasi di hashtag yang small, di hashtag yang medium, dan di hashtag yang large. Nah, buat teman-teman mungkin ini bisa mengingatkan ke yang sebelumnya kita telah melihat ya. Jadi ada small, medium, dan large. Lalu dibagi juga. Kalau akun teman-teman masih di bawah 1000 maka smallnya lebih banyak daripada mediumnya. Makin besar akunnya teman-teman maka rasio smallnya ini, small yang hashtagnya volumenya kecil akan lebih berkurang. Volumenya medium akan dibanyakin. Ada yang volumenya high mulai dimasukkan, dan bahkan kalau sudah lebih dari 50k maka jangan ragu-ragu untuk memasukkan juga hashtag yang giga. Giga ini berarti tidak hanya lebih dari 1M tapi bahkan bisa sampai 8M atau bahkan 10M. Nah, karena itu sekarang kita akan coba untuk mengetahui gimana sih caranya. Apakah kita harus menggunakan hashtag yang sama itu terus selama berhari-hari, atau berapa hari kita harus ganti hashtag, atau hashtag apa kita harus gunakan kapan gitu ya. Nah, itu kita akan jawab di video yang sekarang ini. Nah, jika sebelumnya teman-teman sudah menggunakan yang namanya hashtag master list, teman-teman sudah mengumpulkan ya semua hashtag yang kira-kira namanya itu relevan dengan akunnya teman-teman, lalu yang kira-kira like dan komennya itu teman-teman telah kalkulasi top 9-nya itu kurang lebih berapa menggunakan IG Blade. Teman-teman bisa intip ya, hanya 3 post aja kurang lebih, lalu teman-teman summary-kan average like dan average comment, kira-kira teman-teman bisa tembus gitu ya. Lalu volume hashtag itu berapa? Nah, dari volume hashtag ini kita bisa buatkan yang namanya tangga di video yang sebelumnya, tangga hashtag atau laddering strategy. Di sini, teman-teman tidak hanya membuat satu set saja, tapi saran saya adalah buat beberapa set. Bahkan, strategi dari Sekolah Pebisnis waktu itu, kita cerita juga ke teman-teman bahwa waktu di awal-awal bulan itu 1 bulan sampai ke 3 bulan, bahkan ke akhir 3 bulan itu full itu kita lewat dari 3 bulan masih publishnya itu 9 post, itu sampai ke hampir 1 tahun kita publish 9 post. Nah, tetapi di awal-awal 3 bulan itu kan kita lagi testing. Nah, yang kita testing ini selain kita testing konten apa yang mereka sukai, tapi kita juga testing hashtag ini. Jadi kita sehari itu publish 9 post. 9 post ini masing-masing dari post itu memiliki hashtag set yang berbeda-beda. Jadi 9 set hashtag yang berbeda-beda. Nah, ini mempercepat testing konten teman-teman juga. Biasanya kita kalau niat untuk testing konten, kita hanya mentesting kreatif kontennya aja. Kita testing kontennya, kita buat banyak konten, kita lihat yang mana konten yang menghasilkan paling optimal gitu ya. Tapi kita nggak testing hashtagnya. Nah, waktu itu kita juga testing hashtagnya. Jadi selain kontennya dibuat banyak, ada 9 konten per harinya, supaya dikali 30 ada 270 konten. Sebulan kita bisa menganalisa data dari 270 konten. Tapi teman-teman juga testing juga hashtagnya dibuat 9. Kalau saya waktu itu dibuat 9 karena sehari 9 post. Kalau teman-teman sehari 6 post, buat 6 set. Kalau sehari teman-teman 3 post, dibuat 3 set. Gitu ya. Polanya, caranya seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman publish post ini selama 1 minggu, katakanlah selama 2 minggu. Kalau mau evaluasinya cukup pasti gitu, teman-teman bisa memastikan yang mana yang bagus 2 minggu. Tapi kalau misalnya mau paling tidak teman-teman cukup cepat evaluasinya 1 minggu nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman sehari at least postingnya 3 atau 6 ya. Jadi datanya cukup banyak. Kalau 3 posting sehari maka dalam sebulan 3 kali 30 itu 90 postingan. Punya data yang cukup lengkap. Jadi teman-teman posting, teman-teman buat setnya, dan ini fungsinya ini yang cukup luar biasa adalah bayangannya seperti ini. Masing-masing dari set hashtag ini itu memiliki kolom calon follower yang berbeda. Jadi kolom follower dari hashtag yang set pertama ini bayangannya adalah kolom A. Yang hashtag kedua, set kedua, ini kolom B. Jadi saat teman-teman sehari posting 9 post ke 9 hashtag, dalam hari itu teman-teman berjalan ke ibaratnya grup-grup orang-orang yang berbeda-beda karena ada 9 hashtag gitu ya. Nah, ini sebuah cara yang powerful di mana teman-teman menjangkau lebih banyak orang, menjangkau lebih banyak grup, dan gak hanya mengulang-ulang posting ke grup yang sama aja menggunakan hashtag set yang sama aja.
Nah, ini adalah salah satu alasannya juga kenapa sekolah pebisnis juga secara organik kita bisa berkembang cukup cepat juga, karena kita berusaha tampil dalam satu hari dari 9 post ke 9 audiens yang berbeda gitu. Jadi makin banyak orang yang aware akan akun sekolah pebisnis. Nah, tetapi setelah teman-teman mendesain set ini, teman-teman setelahnya perlu mengevaluasi set ini juga nanti. Nah, seperti ini caranya kalau kita membuat tangga hashtagnya. Di video sebelumnya saya sudah memperlihatkan bagaimana teman-teman menggunakan jumlah hashtag atau postmate di hashtag tersebut untuk menggunakan tangganya. Kalau yang saya perlihatkan sekarang ini saya menggunakan Flick. Nah, kalau di Flick itu kan ada yang competitionnya low, medium, high gitu ya. Jadi saya ordernya kalau setelah saya menggunakan tools Flick itu dari 25 hashtag, ini yang low competition, lalu medium competition, lalu yang high competition gitu ya. Saya ordernya berdasarkan itu karena di sana kan sudah ada informasi mengenai reach sama competitionnya gitu. Tapi polanya sama kurang lebih. Nah, setelah setnya ini jadi ada 9 set, maka dites semuanya, diposting gitu. Nah, ini tadi saya kalau di aplikasi Flick itu bukan berdasarkan volume, tapi ada alternatif dari volume, itu adalah dari competition score, potential reach, dan DAPC. Jadi cari aja yang competition score-nya itu rendah kompetisinya, lalu potensial risk-nya tinggi. Lalu interaksinya dicari yang kita bisa menembus, dan DAPC-nya atau DAPC itu satu hari itu dia postnya berapa, post count-nya di hashtag tersebut, sehingga kita bisa memastikan nggak terlalu besar ancaman untuk tergeser dari top 9. Kalau banyak yang posting di hashtag tersebut, kemungkinan 1 atau 2 post yang diposting itu bisa menggeser posisi kita di top post. Nah, selanjutnya teman-teman menemukan yang namanya winning hashtag. Artinya apa? Setelah teman-teman posting selama 1 minggu, teman-teman perhatikan, katakanlah teman-teman posting 3 sehari. Dalam sehari 3 ada 3 hashtag. Nah, hashtag pertama A, hashtag kedua B, hashtag ketiga C. Hashtag A ini besoknya teman-teman posting 3 juga sama. Hashtag yang hari selanjutnya, hari ketiga, ini ABC ini dipost lagi. Jadi selama 7 hari ini dipost terus hashtag ABC, hashtag ABC, hashtag ABC, hashtag ABC, hashtag ABC sampai hari ke-7. Berarti artinya teman-teman punya 7 postingan, 7 data untuk membandingkan apakah hashtag A itu bagus nggak, hashtag B itu bagus, apa hashtag C yang bagus gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyimpulkan dari 7 postingan tersebut yang performanya selalu bagus itu yang hashtag A atau hashtag B atau hashtag C sih gitu ya. Yang performanya bagus, katakanlah, oh ternyata hashtag B bagus nih. Dari 7 post semuanya banyak yang performanya itu jadi tinggi, interaksinya itu tinggi hasilnya gitu ya. Berarti hashtag B teman-teman keep, teman-teman ambil. Kalau hashtag A dan C jelek, teman-teman buang hashtagnya, lalu cari lagi, gali lagi kombinasi hashtag yang baru. Nah, itu namanya find winning hashtag. Nah, jadi strategi hashtag yang seperti ini dapat membuat akun teman-teman lebih banyak tampil ke banyak orang, tetapi juga teman-teman menggunakan hashtag selalu yang optimal karena teman-teman tes selama 7 hari. Nah, jadi ini penting buat teman-teman lakukan, tidak hanya meriset hashtag, tidak hanya dibuat tangga, tapi dibuat beberapa set sehingga teman-teman tahu yang mana yang paling optimal. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.